Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sebelumnya telah dimuat ke dalam sebuah karya ilmiah. Tentunya isi dalam pembahasan kali ini berdasarkan hasil referensi yang didapat. Beberapa waktu lalu, media banyak memberitakan tentang konflik Papua yang kembali menjadi perbincangan hangat. Mulai dari pasukan TNI Polri yang ditantang perang terbuka oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kini sering disebut teroris kelompok kriminal bersenjata. Selain itu juga, lalu ada ini. Konflik yang menimbulkan kekerasan dan berujung pada pertumpahan darah bertubi-tubi mendera bumi cendrawasih Papua. Aksi kekerasan tersebut membuat trauma tersendiri bagi warga Papua yang tentunya ingin perdamaian di tanah kelahirannya. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di tanah damai masih terus dilakukan, meskipun masih sangat jauh dari kenyataan dan cita-cita. Dana otonomi khusus atau OSOS yang digelontorkan belum juga menyentuh langsung kebutuhan rakyat Papua. Konflik senjata ini tidak kunjung reda sejak Papua bagian barat berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1969. Setiap tahunnya hampir terjadi kontak senjata yang banyak memakan korban jiwa. Masalah ini menjadi beban politik bagi Indonesia di dalam tatanan hubungan internasional ketika atau di saat dunia sedang membahasnya. Mencari sebuah inti permasalahan memang menjadi hal yang sangat sulit. Apalagi permasalahan itu sudah timbul sejak zaman dahulu. Itulah yang menjadi permasalahan dari konflik Papua ini. Walaupun konflik Papua sering timbul karena berbagai dan beragam permasalahannya, namun hingga sekarang masih diperdebatkan awal mula tragedi dan penyelesaiannya sehingga konflik tidak kunjung usai. Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ke-7 dan kekuasaan Nusantara sampai pada abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad ke-19. Kondisi yang terisolasi tersebut menyebabkan dua hal. Pertama, Papua tidak terlalu terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, sentimen anti penjajahan di Papua juga dilampiaskan pada orang Indonesia, walaupun masih ada segelintir warga Papua yang mendukung Indonesia. Pada tahun 1949 sudah selayaknya Papua menjadi milik Indonesia. Belanda setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan kedaulatan bagi semua wilayah bekas jajahannya berdasarkan konferensi meja bundar. Akan tetapi, Papua tidak termasuk dalam wilayah yang disetujui oleh Belanda. Untuk mencegah kemerdekaan Papua dari Belanda, Indonesia memilih untuk melakukan operasi militer di Komando Rakyat atau Trikora yang berakhir dengan New York Agreement. Kemudian PBB menyerahkan pemerintahan administratif ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat atau PAPERA pada tahun 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat. Hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia dan resmi menjadi bagian dari Indonesia dan dapat pengakuan dari internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Irian Barat dan kabupaten di Provinsi Irian Barat. Gerakan separatisme organisasi Papua Merdeka muncul setelah sebagian rakyat Papua Barat merasa kecewa atas hasil penentuan pendapat rakyat pada tanggal 1 Desember 1969. Padahal pemerintah Hindia Belanda berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1971. Dari perspektif kekecewaan itu, Ferry Karet mempersoalkan keabsahan Papera. Ia berpendapat bahwa Papera itu tidak sah karena dilakukan di bawah tekanan. Papera yang dilaksanakan pada tahun 1969 itu dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man, one vote, sesuai dengan New York Agreement. Selain rasa kekecewaan rakyat Papua Barat karena hasil dari Papera, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua luasnya 4 kali lipat Pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Ketidakpuasan secara ekonomis itulah yang memunculkan semangat kemerdekaan diri. Pemerintah pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya operasi militer oleh pemerintah pusat untuk mengatasi gerakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua juga dipicu oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, diskriminasi politik dan hukum, dan nasionalisme Papua. Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua atau PDP. Gerakan ini melakukan aktivitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengerusakan, dan pelanggaran lintas batas negara. Kondisi sosial dan politik di Papua yang tidak kondusif memaksa beberapa warga Papua keluar meninggalkan negaranya. Memutuskan strategi terbaik untuk mengatasi masalah keamanan di Papua dengan tindak kekerasan dari siapapun, dengan motif apapun adalah tugas yang sulit. Buku Roadmap Papua yang diterbitkan LIPI pada 2009 telah menguraikan akar konflik Papua sebagai berikut. Pertama, marginalisasi, diskriminasi, termasuk kurangnya pengakuan atas kontribusi Papua untuk Indonesia. Yang kedua, kurangnya pembangunan sosial di Papua, terutama pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan rendahnya tingkat partisipasi untuk penduduk asli Papua. Yang ketiga, proses yang belum selesai dalam ekonomi politik dan integrasi sosial budaya. Yang keempat, kekerasan politik yang secara luas belum benar-benar diatasi. Dan yang kelima, pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan,
terutama pada kasus Wasyur, Wamena, dan Pantai. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dari rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh KKB yang dalam sebulan terakhir juga turut menewaskan aparat keamanan. Selain memberi otsus yang dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada di Papua, pemerintah terus berupaya menyelesaikannya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pembangunan di Papua. Pemerintah pusat telah mengeluarkan dana kurang lebih sebesar 85,7 triliun rupiah. Presiden Jokowi percaya bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang ada di Papua. Hal yang sama juga telah diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya seperti pada era Presiden Soeharto. Pemerintah juga banyak disarankan untuk melakukan dialog yang dilakukan secara berkali-kali untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan dialog dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami oleh masyarakat Papua seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Selain itu, pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat keamanan TNI Polri yang terbukti bersalah. Sementara itu, pemerintah juga disarankan agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kolaboratif. Pemerintah perlu melakukan upaya pendekatan tersebut karena masalah di Papua yang begitu kompleks. Persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Berdasarkan data persoalan konflik wilayah, persoalan di Papua tergolong yang sangat sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama. Pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik yang ada di Papua harus mensyaratkan kerjasama, interaksi, dan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, bahwa model pendekatan kolaboratif memungkinkan menjadi jalan keluar atas konflik yang ada di Papua. Itulah pembahasan pada video kali ini. Bila ada kesalahan mohon direvisi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.